Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astika absen 4 dan teman saya Delila Naura absen 7 dari kelas 12 MIPA B akan mempresentasikan mengenai pandangan umat Islam terhadap pandemi COVID-19. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pandangan Islam terhadap wabah dan penyakit, yang kedua, pandemi COVID dalam pandangan Islam, dan yang ketiga, sikap Muslim saat menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap wabah dan penyakit. Jadi, bagaimana sih Islam ini memandang musibah, baik musibah alam ataupun non-alam, yang contohnya itu seperti penyakit atau pandemi. Jadi, dalam Islam itu, semua yang dialami manusia berupa musibah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran manusia, untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia dalam melewati ujian tersebut. Ini sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Semua yang terjadi itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya, juga supaya kita sebagai manusia ini tidak merasa angkuh dan sombong. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 dalam pandangan Islam. Yang pertama, pandemi COVID-19 adalah azab Tuhan. Jadi, karena di bumi ini banyak perbuatan maksiat, lalu kelalaian dalam ibadah, serta kejahatan yang dilakukan manusia, makanya Allah murka, lalu menurunkan azabnya. Yang kedua, pandemi COVID-19 adalah semacam bencana alam. Jadi, berawal dari perubahan ekosistem yang kemudian menimbulkan wabah pandemi COVID-19. Yang ketiga, pandemi COVID-19 adalah koreksi besar atas kesalahan manusia, yaitu kesalahan manusia dalam merawat lingkungan yang kemudian memunculkan ketidakseimbangan lingkungan sehingga melahirkan wabah pandemi COVID-19. Yang keempat, pandemi COVID-19 adalah ujian atau cobaan manusia, yaitu cobaan yang Allah berikan kepada hambanya yang kemudian mereka dipilih untuk dinaikkan derajatnya. Dan yang kelima, pandemi COVID-19 adalah bentuk anugerah, yaitu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, karena di pandemi ini banyak sisi positif yang kita rasakan. Misalnya seperti muncul solidaritas, terus kita jadi lebih peduli dengan kesehatan, dan juga banyak waktu untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap Muslim menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah dengan tidak menjadikan isu COVID-19 ini semakin liar, seperti tidak menyebarkan berita hoaks yang isinya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, mengembalikan urusan COVID ini kepada para ahli untuk memberikan informasi yang dapat diyakini keakuratannya. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yang ketiga, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian Allah. Kemudian yang keempat, berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tawakal serta ikhtiar menghindar dari penyakit dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang keenam, menetapkan prioritas dalam menjalankan agama bahwa menolak kemudaratan didahulukan dibanding mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya lebih baik mendahulukan menghindari petaka daripada mendatangkan maslahat. Contohnya seperti ibadah berjamaah, lebih baik kita melakukan ibadah secara berjamaah di rumah masing-masing daripada ibadah secara berjamaah di masjid untuk menghindari penyebaran COVID-19 lebih jauh lagi. Yang ketujuh, menambah keyakinan akan keindahan dan kebenaran Islam.
Dan yang terakhir adalah saling membantu sesama dan meningkatkan semangat berkorban demi kepentingan umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.